again. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Shalom, nama saya Priscilla Anica. Saya sekarang full time pelayanan di salah satu unit bernama El Dancer atau unit tentang tarian profetik. Saya mungkin sudah beberapa tahun ada di tergabung di unit ini untuk full time. Saya mengajar, memuridkan penari-penari khususnya di daerah Bekasi dan juga ada juga online, via online di seluruh Indonesia. Dan saya juga membantu bagian desain untuk semua properti tari dan lain-lain sebagainya. Dan buat saya perjalanan yang cukup panjang untuk saya bisa masuk dan tergabung dalam pelayanan tarian profetik ini. Bukan cuma sekedar tentang tarian, tapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah buat yang sangat ajaib. Ada sebuah proses perjalanan dari saya mungkin yang kalau dibilang ya dulu Priscilla Anica itu nama baru yang Tuhan kasih. Sebelumnya nama saya Fitriani, Anissa Fitriani. Saya dari agama seberang, dan hari itu tiba-tiba saya dikejutkan dengan keadaan papa saya yang tiba-tiba datang ke saya bilang, "Papa ketemu sama sebuah pribadi," katanya. Sebuah pribadi yang hari itu Papa ngerasa pribadi ini mengubahkan hidup Papa. Kalau kamu mau ketemu Tuhan juga, kalau kamu mau ikut jadi Kristen, katanya Papa nggak mau cuma karena orang tua, Papa nggak mau cuma karena diceritain pengalaman Papa, tapi kamu minta sendiri ya pengalaman sama Tuhan. Kamu minta sendiri ya pengalaman pribadi sama Tuhan, pengalaman ketemu sama Tuhan. Dan hari itu dengan keadaan saya yang masih SD kelas 6, saya bingung banget dengan keadaan semua keluarga saya yang mama mungkin masih di agama seberang, papa udah ketemu Tuhan dan lain-lain sebagainya. Mama masih nggak mau, mama juga belum ketemu Tuhan dan lain-lain. Tapi papa cuma pastikan kalau kamu mau masuk Kristen, kamu mau kenal Tuhan, kamu alami pribadi sendiri. Papa nggak mau kamu cuma karena ikut-ikutan. Dan hari itu saya nggak ngerti berdoa dulu. Saya kira berdoanya orang Kristen gimana ya dan lain-lain. Saya nggak ngerti gitu. Tapi hari itu saya cuma bilang di dalam hati, kalau Tuhan Engkau real dan nyata seperti apa yang papa saya saksikan, apa yang papa saya ceritakan, saya juga mau dong Tuhan. Cuma bermulai dari kata-kata itu, setelah itu saya ngalamin sebuah perjumpaan pribadi karena waktu itu kan keluarga saya sempat kolaps, bisnisnya semuanya, papa sampai nggak punya pekerjaan dan akhirnya papa diterima di sebuah sekolah, cuma jadi beresin taman, tukang taman di satu sekolah, dan saya dapat sekolah gratis. Karena hari itu udah 1 tahun lebih lah saya nggak sekolah karena memang keluarga saya tiba-tiba nggak punya uang untuk sekolahin saya. Dan di sekolah ini sangat ajaib. Saya belum pernah ketemu sekolah seperti ini. Sekolah ini setiap pagi ada doa pagi, devotion. Dan hari itulah dimana perjumpaan pribadi pertama kali saya ketemu Tuhan. Hari itu kita disuruh doain teman-teman di sebelah kita. Dan karena saya nggak ngerti berdoanya gimana, saya didoain sama teman sebelah saya. Pas didoain, teman sebelah saya cuma gini, "Tuhan, semoga dia bisa ketemu Tuhan." Doanya simple, doa anak SD yang saya juga nggak tahu arti doanya apa, tapi dia cuma berdoa, "Tuhan, semoga dia bisa ketemu Tuhan." Dan mulai hari itulah saya ikut dapat beasiswa di sekolah ini gratis.
dengan sangat ajaib juga, dari yang udah berapa tahun gak sekolah tiba-tiba bisa ngikutin pelajaran dan gak harus turun kelas. Itu buat saya juga udah tanda dari Tuhan kalau emang Tuhan yang mau saya ada di sini. Dan setelah saya beberapa tahun sekolah di sini, saya ikut yang namanya ekskul. Ekskulnya namanya ekskul tarian profetik. Saya awalnya juga cuma ikut-ikut aja karena memang dari dulu saya suka nari. Saya dulu juga tinggal di keraton, saya juga ada sanggar tari, semuanya saya ikut. Dan akhirnya saya ikut ekskul tari. Pada saat ekskul tari, saya menemukan ada sebuah proses didikan di dalamnya yang dimana pada saat saya masuk ke ekskul ini, saya diperkenalkan dengan firman Tuhan karena setiap tariannya itu tentang firman Tuhan, semuanya ada dasar-dasar firman Tuhannya. Dan itulah awal mula saya benar-benar bisa masuk ke dalam pelayanan ini, tarian profetik. Bahkan kalau sampai hari ini saya bersyukur ini sebuah kesempatan yang ajaib yang daripada Tuhan. Saya udah melayani ke provinsi demi provinsi, pulau demi pulau, dan juga pelayanan bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk benar-benar membawa tarian profetik ini sampai ke setiap pulau dan bangsa. Dan dari perjalanan tarian ini saya juga belajar bukan cuma sekedar tarian menghafal gerakan, tapi ada sebuah tarian kehidupan yang hari itu setiap pewahyuan, setiap rema saya dapat dari semua perjalanan tentang tarian ini. Dan sudah beberapa tahun saya dapat kesempatan untuk mengajar penari-penari di provinsi, di bangsa-bangsa. Saya juga pernah ditanam 1 bulan di Sulbar, saya pernah ngajar juga 1 bulan di Sulteng, semuanya. Dan awalnya saya berpikir, dulu sebelum kenal Tuhan saya kayaknya hidupnya baik-baik aja. Saya anak termasuk yang berprestasi, keluarga saya baik-baik aja, nggak ada permasalahan, mama papa saya juga harmonis, mendidik anak dengan sangat baik menurut saya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya ngerasa gini, kok Tuhan pas udah masuk Kristen, udah kenal Tuhan, kenal Tuhan Yesus gitu, kenapa kok hidupku malah banyak banget cobaannya ya. Dari yang tadinya saya anak baik-baik, tiba-tiba saya kenal seorang pria, terus tiba-tiba saya di luar batas, pacaran dan lain-lain sebagainya. Saya mengalami kejatuhan, saya ditinggal menikah, saya pacaran lagi, ditinggal pacar saya keluar negeri. Saya pacaran lagi, tiba-tiba saya dapat pacar yang lumayan tukang mukulin, tukang sedikit menyiksa gitu. Sampai ini sebuah perjalanan yang kayak menurut saya, Tuhan kok semakin saya kenal Engkau tuh kok ada aja sih cobaannya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk hari itu saya mengambil puasa sama teman-teman saya. Sebenarnya ini seperti ya kita mau sungguh-sungguh lah gitu, apalagi udah umur, waktu itu saya udah umur 27 tahun, dan saya bilang ke Tuhan, kalau memang mungkin semua pilihan-pilihan yang selama ini saya ambil itu nggak tepat, Tuhan kali ini Tuhan yang tolong deh, Tuhan yang pilihin deh. Saya nggak mau hari ini saya bisa ngalamin semuanya tapi gak ada Tuhan di dalamnya. Akhirnya saya sama teman-teman memutuskan, kami ambil puasa hampir kurang lebih 1 tahun. Dan selama kami puasa, kami doa bahwa setiap mimpi, cita-cita, bahkan sampai jodoh semuanya. Dan akhirnya saya hari itu akhir tahun, saya dapat tawaran untuk pelayanan ke Sulawesi. Karena hari itu mungkin kayaknya nggak ada yang bisa, karena kan itu akhir tahun ya, Desember, semua banyak kegiatan, acara keluarga. Tapi hari itu Tuhan tawarkan lewat pemimpin saya, mau nggak ke Sulawesi pelayanan, ngajar di sana, ada acara KKR di sana, kamu pelayanan ya di sana. Dan akhirnya
saya ambil. Toh lagian keluarga saya juga ini isinya semua orang pelayanan. Saya hari itu Desember, papa saya di Makassar, adik saya ada di Palu, adik saya lagi ada di mana, mama saya juga pelayanan panti asuhan dan semuanya. Akhirnya saya ambil. Saya bilang ya mungkin Desember ini kita nggak bisa kumpul bareng ya gitu. Udah saya pergilah ke Sulawesi dan hari itu tepat saya udah selesaikan masa puasa saya sama teman-teman. Dan di sana saya di guide sama salah seorang hamba Tuhan di sana, ketua youth dan lain-lain sebagainya. Dan hari itu entah kenapa pada saat orang ini khotbah seperti ada suara di hati saya, kata Tuhan, mau nggak punya perjalanan baru. Dan hari itu saya tahu orang ini salah satu Tuhan yang pilih. Dan ternyata tanpa kita kenal dan tanpa kita sadar, dia juga dapat sesuatu tentang saya yang dari Tuhan. Akhirnya kami nggak pakai basa-basi, tiba-tiba di sana kami kenalan dan dia bilang sesuatu kayak gini, kayak saya dapat sesuatu dari Tuhan tentang kamu. Kalau kamu dapat yang sama, mau nggak kita mulai untuk mengambil komitmen berhubungan. Akhirnya nggak ada ketemuan berapa hari itu, saya cuma semingguan di sana dan dia langsung bilang kayak gitu. Dan saya tahu banget ya udah kalau misalnya kita sama-sama dapat dari Tuhan, kita jalanin. Dan selang 1 tahun kami LDR karena Sulawesi dan Bekasi di sana. Selama pacaran juga kami nggak ada banyak kontak karena dia harus pelayanan ke desa-desa kemana dan lain-lain sebagainya. Akhirnya 1 tahun dia datang ke sini dan kami langsung menikah. Setelah menikah pun buat saya ini bukan sebuah perjalanan yang mudah. Ada sebuah tarian kehidupan lagi yang harus saya tarikan, mungkin dengan lagu yang berbeda, lagu-lagu yang mungkin hari itu saya harus menguatkan diri saya. 1 tahun setelah menikah, 1 bulan kemudian saya hamil. Dan tepat pada saat saya hamil, saya juga dapat tawaran untuk pelayanan ke Argentina. Hari itu antara baru hamil berapa bulan, udah mau ke luar negeri, perjalanan jauh gimana ya, sempat kepikiran juga. Tapi hari itu Tuhan kuatkan, pasti bisa. Dan setelah USG pertama, saya pergi ke bidan USG dan ternyata kabar dari bidan, oke, aman, nanti datang lagi ya setelah 8 minggu atau 9 minggu. Dan pada saat saya mau pulang dari bidan, Tuhan itu ngomong jelas kayak gini, Cak, mau nggak punya lagu baru buat ditarikan? Saya bingung, lagu baru buat ditarikan apa ya, maksudnya apa? Tuhan mau kasih lagu baru untuk saya koreo tarian ya atau gimana ya? Tapi hari itu Tuhan tawarkan, mau nggak denger lagu baru. Dan setelah 9 minggu saya datang lagi ke bidan dan hari itu terketuk di hati saya kayak lagu baru. Dan ternyata benar, patut di USG bidan bilang ini kok tidak ada perkembangan di janinnya ya gini, dan kalau misalnya memang tidak berkembang, kemungkinan seminggu atau 2 minggu ke depan kamu akan mengalami pendarahan dan mungkin keguguran. Dan hari itu saya langsung tahu, iya Tuhan, mungkin ini lagu baru yang harus saya tarikan di hidup saya. Mungkin ini sebuah lagu baru. Pada saat saya baca di firman Tuhan, semua lagu-lagu tentang lagu baru banyak sekali perjalanannya. Mungkin hari itu ada lagu baru yang dinyanyikan karena tokoh-tokoh di Alkitab yang melewati lembah. Hari itu ada lagu-lagu baru yang dinyanyikan karena hari itu Tuhan beri kemenangan. Tapi hari itu saya yakin dan percaya itu adalah sebuah perjalanan baru yang Tuhan mau kasih. Sebuah perjalanan iman di mana hari itu saya ditanya Tuhan langsung, bisa nggak kamu untuk makin percaya sama aku dengan setiap apa yang mungkin kelihatan tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Bisa nggak sih kamu tetap menarikan sembah? Bisa nggak sih kamu tetap menarikan semuanya dengan lagu-lagu yang baru yang mungkin kamu harus lewati lembah? Dan akhirnya beberapa minggu kemudian benar saya keguguran, saya pendarahan dan saya keguguran. Dan hari itu bukan
bukan karena apa-apa, tapi karena saya tahu hari itu udah tuntunan Tuhan yang ajaib, itu udah cara Tuhan yang ajaib. Dan selang berapa hari setelah saya keguguran, saya tetap mengambil pelayanan saya ke Argentina, dan saya bersyukur hari itu saya waktu hamil beberapa minggu itu memang suami saya lagi di Sulawesi. Dia lagi ada bertugas, jadi saya harus di sini dan suami saya di Sulawesi. Waktu saya telepon, aku keguguran gitu, dan akhirnya dia cuma bilang, ini hal yang menurut saya emang setiap apa yang Tuhan sudah tetapkan, emang setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kita itu adalah pilihan-pilihan Tuhan yang tepat gitu. Dan akhirnya suami saya cuma bilang gini yang menguatkan hati saya, gak apa-apa, ini pasti yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah anggap setiap rencana Tuhan itu rencana yang gagal dan salah. Dia cuma bilang, kalau kamu tahu di luar sana banyak hamba-hamba Tuhan juga berjuang. Bahkan apa yang mereka letakkan itu lebih banyak. Mungkin mereka harus meletakkan keluarga mereka, mungkin mereka harus meletakkan pekerjaan mereka, bahkan mereka juga melayani orang-orang yang sebenarnya nggak dihitung dan nggak diperhitungkan orang. Tapi hari itu suami saya cuma bilang ini harga yang murah yang keluarga kita bisa letakkan. Aku jadi hamba Tuhan juga belum tentu kok bisa meletakkan lebih banyak daripada hamba Tuhan yang lain. Dia lihat secara langsung setiap perjalanan hamba-hamba Tuhan di desa, di pedalaman, yang mereka harus jalan kaki, mereka bahkan gak dikasih uang untuk membiayai gereja mereka, tapi mereka nanam sendiri, mereka jualan sendiri, mereka harus jalan kaki dari desa ke desa. Dan buat dia kayak ini harga yang murah kok yang keluarga kita bisa kasih ke Tuhan. Dan hari itu saya tahu banget emang setiap apapun yang sudah Tuhan tetapkan di hidup kita adalah orang-orang yang tepat, keadaan-keadaan yang tepat, walaupun mungkin gak ideal secara apa yang kita pikirkan. Dan itu mungkin sebuah perjalanan yang gak akan saya lupa. Mungkin di tengah-tengah saya lagi harusnya bermimpi untuk bahagia punya keluarga, tapi Tuhan buat yang lain. Dan hari ini Tuhan bawa saya dan suami saya untuk punya satu gereja di desa, dan kami punya pelayan masing-masing. Tetap suami saya tetap pelayanan ke pedalaman-pedalaman, ke desa demi desa. Mungkin keluarga saya nggak seperti keluarga yang lain yang mungkin selalu bersama satu rumah bareng, tapi ini memang sudah yang terbaik yang dari Tuhan. Saya harus mungkin agak LDR sama suami saya, tapi saya tahu pada saat saya mengerjakan bagian saya, suami saya mengerjakan bagian dia, ini udah yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan tidak ada yang pernah yang gagal, tidak ada yang pernah yang salah di hidup kita semua. Tuhan sudah buat yang ajaib, dan mari sama-sama kita rindukan setiap lagu-lagu baru di mana kita bisa terus menyajikan tarian-tarian yang terbaik buat Tuhan. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true.